berkumpul di kantor pusat Harvest Ministry Yogyakarta, karena ini waktu yang kita sepakati di mana saudara-saudara kita lagi pada sibuk acara yang lain, ada banyak acara, kita maka putuskan untuk saat ini kita bersekutu bersama di kantor pusat Harvest Ministry, meskipun rasanya sumpek karena kecil. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya hanya akan menyampaikan satu firman Tuhan mengenai bahwa saudara itu jangan gusar, jangan bingung dengan masa antikris sebelum bangsa Israel itu dimeteraikan. Jadi saya ingin mengajak saudara untuk mengingat bahwa saudara jangan gusar tentang masa antikris dengan berbagai macam teori yang disampaikan oleh para ahli, para pakar di bidang masing-masing, di bidang IT, di bidang kedokteran dan lain sebagainya. Saudaraku, jangan cepat gusar dengan hal-hal yang tidak pasti, sebab sebelum masa antikris itu terjadi, maka yang harus kita ketahui dan itu harus kita kerjakan, saudaraku, bangsa Israel itu harus bertobat, harus dimeteraikan, harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, bangsa Israel itu asalnya Tuhan Yesus Kristus. Dari sana berasal berita Injil. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi, kemudian ke Samaria, kemudian menyeberang ke seluruh penjuru bumi. Ketika seperti ditulis dalam kitab Roma pasal yang ke-11 bahwa kuota keselamatan itu sudah cukup, sudah penuh dari bangsa Zaitun liar, maka Injil itu harus kembali kepada Israel di dalam satu kegerakan besar yang namanya kegerakan pemeteraian bangsa Israel. Dan itu yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 sebagai kegerakan kuda putih, saudara. Dan kuda putih ini, saudaraku, kegerakan besar ini nanti akan menghasilkan satu hasil yang di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Nanti hasil dari kegerakan kuda putih itu akan memeteraikan 144.000 dari suku keturunan Israel akan dimeteraikan. Ya, saudaraku, jadi Tuhan itu masih mengingat asal-usul seseorang. Bukan berarti membeda-bedakan, nanti ada suku Jawa, suku Cina, suku Sunda, dan lain sebagainya, suku Batak, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, saudaraku. Tetapi semua memiliki panggilan keselamatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila itu kita tanggapi, kita respon dengan baik, maka keselamatan itu akan sampai kepada kita. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Demikian pula bangsa Israel di dalam kegerakan kuda putih yang sebentar akan kita jelang bulan November, kita akan melakukan pemetaan kegerakan kuda putih ke Israel. Maka saudara, ini merupakan awal di mana saya memberikan satu kesadaran pada saudara, rekan-rekan hamba Tuhan, supaya saudara itu memiliki keterbebanan untuk menginjili Israel. Israel itu familinya Tuhan Yesus, Israel itu saudaranya Tuhan Yesus, tetapi belum menerima Injil. Keluarganya Tuhan Yesus sendiri belum menerima Injil, saudaraku. Nah, kita memperoleh kasih karunia Injil, kita mendapatkan kemurahan, mendapatkan mujizat-mujizat, mendapatkan keselamatan, mendapatkan berkat. Apabila kita itu tidak terbeban menginjili Israel, ini alangkah kita ini menjadi seperti orang yang tidak tahu diri, saudaraku. Oleh karena itu kegerakan kuda putih ini, saudaraku, yang saya mulai canangkan bahwa ini merupakan satu kegerakan di mana kita harus menginjil bangsa Israel. Ini merupakan satu kegerakan yang kudus dan harus terjadi. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-4, di mana nanti akan terjadi pemeteraian terhadap suku-suku di Israel. Ya,
Kita akan baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Iya. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Iya, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi, saudara, di sini Tuhan memang masih mengingat asal usul, tetapi bukan berarti kemudian Tuhan itu pilih kasih. Terbukti dari suku-suku ini, Tuhan tetap memberikan jatah keselamatan. Jadi, saudaraku, di sini ada satu pemeteraian di akhir zaman, di mana yang dimeteraikan ini menurut jumlah harafiah adalah 144.000 dari suku keturunan Israel. Ini sebetulnya menunjuk kepada angka rohani, di mana nanti orang yang diselamatkan itu adalah orang yang menjunjung tinggi Paskah, kematian anak domba, Paskah, kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana ini mengingatkan kita pada sejarah di mana Israel itu diperbudak selama 144.000 hari di Mesir. Jadi diperbudak lama, 144.000 hari, dan setelah itu maka terjadilah Paskah, terjadilah Eksodus besar-besaran. Israel diselamatkan oleh Musa melalui mujizat penyembelian anak domba Paskah, anak domba yang terbaik. Kemudian lewat Paskah itu juga menciptakan keajaiban di mana bangsa Israel yang ada di Mesir waktu itu terlindungi dari berbagai bencana. Kemudian pada saat itu terjadi bencana kematian anak sulung, dan setelah itu kemudian ada mujizat besar, yaitu terbelahnya Laut Teberau, supaya bangsa Israel itu ketika menghadapi berbagai macam kemustahilan, ketika Israel itu terhimpit, masih ada Tuhan yang bisa menolong, membuka jalan. Nah, ini kemarin sudah saya terangkan pada saudara, kalau orang itu berada di dalam suasana yang terjepit, seperti di tepi pantai di mana bangsa Israel dikejar oleh Fir'aun, pada saat itu terjepit, habis sudah akal mereka. Tetapi ada mujizat yang melampaui akal, di mana lautan bisa terbelah. Demikian pula kepada saudara yang menghargai anak domba Paskah, menghargai Tuhan Yesus Kristus. Saudara juga pasti dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan bangsa Israel, saudara, itu harus dimeteraikan dahulu. Kalau menurut jumlah secara hurufiah saja, ini jumlahnya 144.000 sampai sekarang ini di bangsa Israel, ya saudaraku. Ini hurufiah saja, saudaraku, itu belum terpenuhi, sebab bangsa Israel saat ini yang bertobat itu ada kurang lebih 70 atau 80.000 dari keturunan Israel, ya, itu yang menerima Tuhan Yesus Kristus, sudah percaya Injil di sana. Tetapi masih ada cukup banyak orang yang belum terima Tuhan Yesus, di mana jumlah dari penduduk Israel saat ini sekitar 7 atau 8 juta. Nah, kalau kita mengacu pada jumlah hurufiah saja, ini belum cukup, saudaraku. 144.000, sekarang masih ada 70.000 sekian, saudaraku. Nah, kira-kira ada setengah kali lipatnya lagi, saudaraku. Kalau ada 70.000, berarti masih ada 70.000 lagi yang harus dijangkau dengan waktu yang cukup singkat, saudaraku, kalau ini diterjemahkan secara hurufiah. Padahal itu mengandung makna rohani, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan.
dan bilangan yang ditetapkan Tuhan itu tentunya sangat ajaib. Jadi saudara, saya mengingatkan kepada saudara, di tengah-tengah kesibukan dunia, saudara-saudara kita, umat yang beragama lain, kita juga harus menghormati mereka. Mereka sedang menjalankan ibadah mereka, saat ini sedang sibuk sekali, jalanan padat ya saudara. Yang di jalan hati-hati ya, kita saling menjaga, saling bertoleransi dengan baik, kita menghormati mereka, saudaraku. Jadi saya mengingatkan saudara, di tengah-tengah kesibukan, saudara juga harus ingat pekerjaan Tuhan, saudaraku. Karena kebanyakan orang itu kalau di tengah-tengah kesibukan dunia, di tengah-tengah dia sedang bekerja dan lain sebagainya, itu lupa akan pekerjaan Tuhan, lupa berkorban, lupa menopang, lupa mengobarkan api mezbah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saya mengingatkan bahwa kita memiliki tugas besar, yaitu untuk pemeteraian bangsa Israel. Dimulai dari diri kita saat ini. Kita mulai memiliki kesadaran untuk menjangkau bangsa Israel. Ini saya tiupkan. Benderang ini saya tabuh, supaya para hamba Tuhan mulai memiliki kerinduan. Ayo kita jangkau bangsa Israel dalam satu lawatan besar, supaya di sana terjadi pertobatan massal, pertobatan yang luar biasa. Saudara, maaf saya minum. Jadi kalau saudara menginjil di tempat lain ya, saudara tentunya bisa menunjukkan dengan mukjizat. Saudara mendoakan orang sakit, lumpuh, saudara tumpang tangan, bisa berdiri jalan, saudara. Saudara menginjil ke tempat-tempat lain, di desa-desa terpencil, di pelosok-pelosok pedalaman, daerah primitif, ada orang buta, saudara tumpang tangan, doakan sembuh, saudaraku. Bahkan tidak mustahil juga ada orang yang sudah mati secara medis, saudara doakan bisa bangkit, saudaraku. Tapi bukan itu bangkit kemudian jadi tubuh kemuliaan, tidak seperti itu. Bangkit jadi manusia lagi, nanti mati lagi, saudaraku. Nah, seperti itu, mujizat-mujizat besar seperti itu bisa saudara kerjakan. Nah, kapan saudara ini terbeban membawa mujizat-mujizat itu kepada bangsa Israel? Bahkan saya lihat hamba-hamba Tuhan yang konon dipakai Tuhan luar biasa itu, jubahnya saja dikebaskan orang roboh, saudaraku. Nah, itu saudaraku, tiup mikrofon gitu, orang roboh semua. Ya, ini spektakuler. Kalau betul-betul karya Roh Kudus ya luar biasa. Sebab tentunya di dalam satu pekerjaan itu ada yang murni emas, ada yang ikut-ikutan, itu ada, saudaraku. Jadi kalau saudara punya karunia-karunia seperti itu, menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat, saudara bisa memiliki karunia untuk urapan kepenuhan Roh Kudus, ayo deh coba sekarang dibawa ke Israel. Apakah itu manjur buat mereka? Apakah itu bahasa Jawanya gitu mandi buat mereka, saudaraku? Ayo sekarang buktikan kuasa yang kamu miliki, kuasa yang kau bawa, itu kita bawa sekarang ke Israel untuk memenangkan, menjangkau mereka. Makanya nanti di bulan Desember, bulan November tahun 2024, nanti di sana kita akan melakukan doa makrifat. Doa makrifat itu bukan doa yang seperti doa-doa biasa ya, doa lama ini, saudaraku, bisa 1 jam sampai 2 jam. Yang intinya untuk pertobatan bangsa Israel. Dan saya yakin nanti akan berpengaruh kepada alam raya. Saudara, saya jadi teringat ya, kemarin waktu Paskah saya khotbah, nanti di akhir zaman itu berbagai macam bencana itu nanti akan terjadi setelah Paskah. Nah, saudara ingat, setelah itu beberapa saat kemudian ada gempa di Taiwan, kemudian menyusul di Jepang, kemudian baru-barusan tuh New York juga terkena gempa yang besar ya, saudaraku. Itu bukan kemudian itu saya mengaku saya hebat begitu, tidak, saudaraku. Tapi saya karena menyampaikan firman saja otomatis ditanggapi oleh alam raya, saudaraku. Nah, demikian pula nanti ketika pemeteraian di Israel itu kita nanti berdoa di sana.
nanti akan ada kejadian-kejadian, tanda-tanda ajaib yang akan menyertai pelayanan kita di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ketika saudara sekarang sedang sibuk dengan urusan saudara masing-masing, jangan lupakan pekerjaan Tuhan, jangan lupakan beribadah, jangan lupakan pelayanan. Kami tim pelayanan Harvest Ministry IRMC ini berkumpul di ruang kecil, ini sek-sekan ya, penuh sampai sumuk ini ya. Ini memang ruangnya tidak besar, jadi penuh ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi saya hanya menyampaikan pesan itu supaya kita kembali bergairah untuk memiliki hati menginjili bangsa Israel. Dan saya akan sampaikan satu hal lagi, di akhir zaman itu harpazo itu betul-betul ada. Harpazo itu apa tuh saudaraku? Orang-orang yang dibawa langsung kepada Allah dan ketatannya, hidup-hidup, tubuh, jiwa, rohnya, dan tidak meninggalkan jasad. Seperti halnya Henokh, seperti halnya Elia, dan seperti halnya ketika Tuhan Yesus sudah bangkit tuh nggak meninggalkan jasad. Memang ada ayat di dalam kitab Kejadian maupun Pengkhotbah bahwa karena engkau debu maka engkau akan kembali pada debu. Namun saudaraku, ada perkecualian juga rupanya. Ternyata pada Henokh itu nggak kembali jadi debu, saudaraku. Elia badannya juga nggak kembali jadi debu, saudaraku. Meskipun dikatakan waktu Elia itu diangkat, saudaraku, dia itu dijemput kereta berapi, saudaraku. Saudara jangan berasumsi liar, wah kereta berapi itu jangan-jangan itu kereta Elia naik sesuatu terbakar kemudian badannya terbakar jadi debu. Saudaraku, jangan seperti itu ya saudaraku. Harpazo itu total tubuh, jiwa, rohnya diubah dalam tubuh kemuliaan. Elia itu tidak meninggalkan jasad, oleh karena itu jubahnya juga masih utuh, nggak ikut terbakar, saudaraku. Di akhir zaman juga begitu, saudaraku. Orang yang nanti akan harpazo diangkat itu betul-betul ada, dan itu bukan orang itu mati di dalam sekejap seperti apa yang dikatakan di dalam ayat kemudian dipelintir, mati di dalam sekejap karena kena nuklir kemudian diangkat. Saudaraku, ada yang memelintir seperti itu ya, tidak seperti itu, saudaraku. Itu betul-betul ada nanti orang yang hidup ya dibawa langsung kepada Allah dan ketatannya. Makanya namanya harpazo, saudaraku. Itu ketika tubuh, jiwa, roh seorang itu dibawa kepada Allah dan ketatannya. Di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu betul-betul ada. Henokh itu nggak meninggalkan jasad, Elia itu nggak meninggalkan jasad, orang-orang yang harpazo itu nggak meninggalkan jasad, saudaraku. Jadi ya saya sekedar menyampaikan bahwa yang namanya harpazo itu bukan orang yang terbakar oleh bom nuklir kemudian jadi debu ya, bukan seperti itu, tetapi orang yang tubuh, jiwa, rohnya itu mengalami kesempurnaan, dibawa langsung kepada Allah dan ketatannya. Meskipun untuk kesana kita butuh berjuang, untuk kesana kita butuh ilmu, saudaraku. Orang meringankan tubuh saja butuh ilmu, butuh belajar, saudaraku, apalagi kita menggenapi firman Tuhan. Kita akan baca Wahyu 12 ya, Wahyu 12 ayat yang kelima. Ini ketika harpazo terjadi ya. Setelah harpazo itu sesaat kemudian masa antikris terjadi. Wahyu 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Amin, saudaraku. Jadi ini saat harpazo, saat gereja itu melahirkan orang-orang sempurna. Orang-orang sempurna apa? Tubuh, jiwa, rohnya itu mencerminkan kondisi bait suci Allah yang sempurna. Tubuh, jiwa, rohnya betul-betul menjadi bait suci Allah, saudaraku, dan mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus. Nah, kepada orang yang sedemikian akan diperlakukan oleh Tuhan seperti halnya Tuhan memperlakukan Henokh kemudian Elia. Di bawah tubuh, jiwa, rohnya itu
saudaraku, diselamatkan tubuh jiwa rohnya itu, saudaraku. Nah, ini terjadinya sesaat sebelum Antikris, setelah pemeteraian bangsa Israel. Maka toh ayo saudaraku, kalau saudara itu ingin segera menggenapi firman, adanya pengangkatan, adanya harpazo, saudaraku, kemudian masa Antikris itu terjadi, sedangkan kita diselamatkan, saudaraku. Ayo kita itu sekarang memiliki kerinduan menjangkau bangsa Israel, menginjili bangsa Israel. Itu tugas, saudaraku, yang diberikan oleh Tuhan sesuai amanat di dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai yang ke-31. Nah, kalau Israel itu sudah dimeteraikan, ada pertobatan massal di sana, saudaraku, ingat baik-baik ini. Nanti kalau ada pertobatan massal di Israel, sudah melihat, mendengar berita pertobatan massal di Israel terjadi, itu artinya, saudaraku, harpazo itu sudah dekat, saudaraku. Dan masa Antikris sudah dekat juga, saudaraku. Tetapi kalau Israel ini belum dimeteraikan, saudara mau ngomong Antikris 1000 kali pun, saudaraku, dengan teoris canggih apapun nggak akan jadi, saudaraku. Karena Israel itu kekasih Tuhan yang harus diselamatkan, yang harus dimeteraikan menurut jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi sekarang tetap semangat, kita menyambut hari-hari yang padat, hari-hari yang cukup melelahkan di bulan-bulan ini. Saudara tetap jaga stamina ya, supaya saudara tubuh jiwa rohnya diberkati oleh Tuhan. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.